Kita sering mendengarkan, oh yang penting menjadi saksi. Buat apa kita beritakan Injil tapi hidup kita jadi sandungan, I know. Yang penting memang menjadi saksi, tetapi kecuali kita bersaksi, gak ada satupun yang akan diselamatkan. Orang kan kira kita ini orangnya baik. Orang kan kira, oh orang ini memang ulet kerjanya, makanya dia itu berhasil, sukses. Oh keluarganya begini, oh ya mungkin mereka itu siapa ya, mungkin mereka cari suhu atau apa. Orang bisa punya konklusi kalau Anda tidak bersaksi, bagaimana mereka tahu itu Yesus. Menjadi saksi itu mendapatkan hak kita bicara. Kita jangan jadi sandungan dulu. Tapi kecuali kita bersaksi, mereka tidak akan tahu lah. Kalau mereka nggak tahu bagaimana mereka percaya, kalau mereka nggak percaya gimana mereka diselamatkan. Gimana kita bisa bersaksi kalau nggak ada yang merasa diutus. Harus ada setiap orang yang memberitakan Injil damai sejahtera. Memberitakan Injil itu bukanlah sebuah pilihan atau opsi. Itu panggilan loh. Itu panggilan bukan kepada pendeta saja, panggilan orang Kristen pada umumnya. Dan Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun lalu saat Pentakosta itu bukan supaya kita jadi Kristen-Kristenan. Atau sebagai sebuah pengalaman atau sekadar sebuah perasaan untuk kita mengalami Roh Kudus. Tetapi diberikan sebagai roh misi. 3.000 orang bertobat hari itu ketika Roh Kudus tercurah. Dan dicurahkan dengan satu maksud, yaitu supaya menjadikan setiap orang Kristen biasa seperti kita menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria. Sampai ke ujung dunia. Itu dahsyat luar biasa. Yerusalem berarti kota kelahiran, kota atau lebih tepatnya tempat kita, tempat tinggal kita. Yudea lebih luas lagi jangkauannya. Samaria itu sebuah area yang orang Yahudi nggak pernah mau sudi berani masuk ke sana karena diskriminasi antara keduanya. Bahkan kita dipanggil untuk menginjili musuh bebuyutan. Sampai ujung bumi, ujung dunia, orang-orang kita belum kenal. Memberitakan Injil itu bukan sekadar sebuah tugas, apalagi target. Itu kerinduan Allah, detak jantung Tuhan, itu misi, jiwa. Kita kalau mengaku kenal Yesus, kita menolak ini, kita bukan menolak manusia, kita menolak Tuhan. Tuhan itu ingin supaya kita menjadi saksinya. Memberitakan Injil itu ternyata juga adalah perlengkapan senjata. Loh kok bisa ya? Tidak dan memberitakan Injil atau enggak, itu mempengaruhi kehidupan kekristenan kita. Dari Kristen yang benar-benar jatuh bangun dengan Kristen yang sungguh-sungguh kuat, itu bedanya di sini. Kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Akan membedakan, benar-benar membuat perbedaan antara orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Yesus dengan yang setengah-setengah. Gak bisa kita suam-suam kuku. Gak bisa kita pelin-pelan, kalau kita sudah memberitakan Injil, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk mundur ke belakang. Sepanjang hari ini saya gak hanya bahas dari sisi penginjilan, tapi juga dari sisi kehidupan. Makanya itu saya kasih judulnya, Lautan Manusia. Inilah yang berapa kali muncul dari mulut saya sendiri, tentang apa yang Tuhan mau kerjakan di GMS Surabaya Timur. Tapi karena yang streaming ini juga orang-orang dari mana aja, nah itu Anda juga bisa terapkan ini dalam situasi Anda di mana Allah menempatkanmu. Lautan Manusia Kebaktian 1 tadi saya bicara dari sisi family. Keluarga adalah pusat kebangunan rohani atau medan misi kita pertama. Dan dengarkan nanti bukan hanya dari sisi penginjilan memenangkan anggota keluarga yang belum diselamatkan. Tetapi di situ saya juga tadi ada bahas soal komunikasi antara orang tua dan anak. Bagaimana kita bisa memuridkan anak-anak kita sendiri. Jadi ada banyak saran praktis juga di dalamnya, pedang bermata dua. Kebaktian 345 nanti dengan tema-tema topik-topik yang sama sekali berbeda, tapi tetap benang merahnya tentang lautan manusia. Mari kita sekarang bahas, kita masuk ke dalam training penginjilan, bagaimana seorang Kristen berani bersaksi
Yaitu judulnya Memenangkan Jiwa Baru, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 39. Cerita tentang sida-sida dari tanah Ethiopia ketemu dengan kakak sepupu saya Philip, dia Filipus. Ketemulah dengan seorang hamba Tuhan di gereja mula-mula, dan bagaimana Filipus ini menuntunnya pada Kristus. Kita akan belajar sesuatu ya. Gini ya Bapak Ibu, sebelum kita baca ya. Kita sering mendengarkan, yang penting menjadi saksi. Buat apa kita beritakan Injil tapi hidup kita jadi sandungan, I know. Yang penting memang menjadi saksi, tetapi kecuali kita bersaksi, gak ada satupun yang akan diselamatkan. Orang kan kira kita ini orangnya baik. Orang kan kira, orang ini memang ulet kerjanya, makanya dia itu berhasil, sukses. Keluarganya begini, ya mungkin mereka itu siapa ya, mungkin mereka cari suhu atau apa. Orang bisa punya konklusi kalau Anda tidak bersaksi, bagaimana mereka tahu itu Yesus. Menjadi saksi itu mendapatkan hak kita bicara. Kita jangan jadi sandungan dulu. Tapi kecuali kita bersaksi, mereka tidak akan tahu lah. Kalau mereka nggak tahu bagaimana mereka percaya, kalau mereka nggak percaya gimana mereka diselamatkan. Gimana kita bisa bersaksi kalau nggak ada yang merasa diutus. Jadi saya mau lengkapi, menjadi saksi perlu. Tetapi bersaksi juga sama perlu, karena ujungnya yang membuat orang itu pindah namanya dari maut kepada kehidupan, dari terang, dari gelap ke terang. Itu karena ada orang yang membawa Injil kepadanya. Saya ajak kita melihat bagaimana Filipus memberitakan Injil kepada seorang Afrika, orang Ethiopia. Ayat 26, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Berhenti dulu di sini. Filipus mendengarkan suara malaikat. Kita lebih baik lagi kita dengar langsung suara Roh Kudus di dalam hati. Menggerakkan hati kita untuk pergi ke suatu tempat, untuk temui seseorang. Kita lebih mudah, karena biasanya Tuhan mulai dengan seseorang yang kita kenal. Filipus lebih susah, karena dia pergi ke Gaza. Ini Gaza yang sama yang kita kenal di dunia modern. Sebelah selatan Yerusalem, itu turun ke situ-situ. Daerah Gaza itu daerah konflik. Daerah Gaza adalah daerah bahaya. Ini bukan penginjilan tipe A, ini penginjilan tipe B. Bukan penginjilan yang dasar. Ini penginjilan yang sulit dan beresiko tinggi. Dia juga nggak tahu dia harus temui siapa di sana. Dia hanya taat pada perintah malaikat. Malaikat ini membawa pesan dari Tuhan. Kamu turun ke selatan menuju jalan dan ke arah Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan itu jalan yang sunyi secara profetik. Kalimat ini berarti dalam bahasa Inggrisnya, this is the road less traveled by common Christians. Inilah jalan yang jarang ditempuh, dilalui oleh orang Kristen pada umumnya. Apakah itu? Jalan itu namanya penginjilan. Pada umumnya banyak orang Kristen datang ke gereja tidak punya beban untuk menginjili siapa-siapa. Pada umumnya, sebagian besar orang Kristen hanya hidup bagi dirinya. Yesus mati ya hanya untuk dirinya. Habis itu gak ada urusan gua. Aku gak urusi urusan orang lain. Apakah Yesus memanggil kita keluar dari keegoisan untuk kita kembali pada keegoisan? I don't think so. I think yang perlu bertobat di dunia ini bukan hanya orang-orang yang gak kenal Tuhan. Orang-orang yang mengaku kenal Tuhan, tapi gak pernah kenal isi hatinya. Jalan itu adalah jalan yang sunyi, the road less traveled. Jalan yang jarang ditempuh, dilalui, diminati oleh orang Kristen pada umumnya. Sehingga Tuhan itu berseru di hatinya, siapa yang akan pergi untuk aku? Siapakah yang akan kuutus? Yesaya 6. Who will go for me? Dikasih Tuhan itu semua orang, tapi mengasihi Tuhan memang enggak semua orang. Ya kita bisa banggakan, aku dikasih Yesus apa adanya. Bahkan ada beberapa orang
sembarangan menafsirkan, aku bisa berbuat dosa seenaknya, Tuhan toh tetap sayang. Oke lah, jangan bangga lah, Tuhan sayang itu semua orang memang. Do you love Him? Do you love Him back? Apakah Anda mengasihi Dia? Tuhan gak tanya sama Petrus, apakah aku mengasihimu? Dia tanya sama Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari semua ini? Jalan yang sunyi. Kalau kita cinta Tuhan, kita pasti akan cinta yang Tuhan cintai. Dan Tuhan itu hatinya tertuju pada satu domba yang tersesat itu. Jangan jadi domba yang 99 tinggal di kandang dan happy. Harusnya 99 domba itu turut bersama dengan Yesus pergi, ikut mencari. Tapi kebaktian satu tadi saya jelaskan, dimulai dari keluarga kita sendiri. Buat apa kita bisa menangkan semua orang tapi ternyata papa akan masuk neraka. Atau mama jikalau hari ini meninggal, tidak akan diselamatkan. Atau suaminya, atau istrinya, atau anaknya. Kesadaran untuk membawa orang-orang yang kita cinta pada Injil, itu penting sekali. Dan bahwa nyawa seseorang, meskipun dia kelihatannya sehat, kolesterol nggak ada, ya, nggak ada darah tinggi, kanker nggak ada di tubuhnya, dia punya segalanya. Tapi siapa tahu? Karena antara orang itu, orang yang paling sehat walafiat dengan neraka atau dengan hukuman kekal yang menunggunya. Karena Alkitab berkata dengan jelas, karena barang siapa punya anak Allah, dia beroleh kehidupan. Tapi barang siapa tidak punya anak Allah, dia tetap di bawah murka Allah. Antara siapapun itu di keluargamu yang sehat walafiat, dengan api neraka yang tidak akan pernah padam, hanyalah sebatas nafas, nyawa, satu nafas terakhir saja. Jalan itu jalan yang sunyi, bahkan di dalam setiap family. Zaman sekarang itu orang-orang Kristen banyak yang apati dengan keselamatan anggota keluarganya sendiri. Kita rasa kalau dia selamat ya selamat, kalau enggak ya enggak. Rugi deh punya Anda di dalam keluarga itu. Kalau Anda dan saya tidak bisa menjadi the evangelist, tidak bisa menjadi penjaga menara di keluarga itu, penjaga jiwa. Kalau kita nggak bisa jaga orang-orang yang Tuhan percayakan alias keluarga, lalu apa yang Tuhan bisa percayakan? Kita minta Tuhan percayakan kita lebih banyak harta, sukses bisnisnya, ini itu. Kenapa kita cari sesuatu yang fana dulu? Semua itu juga penting, itu semua juga talenta. Tapi bukankah number one yang utama, talenta itu adalah nyawa? Mungkin khotbah saya ini nggak favorit didengar, nggak mudah populer lah istilahnya, karena ini mengganggu rasa aman. Tapi lebih baik begitu, karena saya mengasihi Anda. Saya tidak mau linabobokkan, biarkan khotbah saya ini membuat kita sadar, memberi kita awareness bahwa kita ini semua adalah penginjil-penginjil Filipus di jalan sunyi itu. Kita lihat ayat 27, lalu berangkatlah Filipus. Ya itu dia. Yang penting kita berangkat. Bukan kita ke Afrika. Yang penting kaki kita itu mau melaku, bahasa Jawanya, alias kita mau melakukannya. Saya suka kata melakukan karena di dalamnya ada bahasa Jawa artinya melaku. Kalau Anda nggak mau melaku, nggak mau jalan dulu, ya nggak akan melakukan apa-apa atau sesuatu. Coba kanan kirinya, ayo melaku. Baru tambahkan kan, melakukan kebenaran. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida. Sida-sida ini berarti dia adalah seorang Taician. Seorang eunuch. Eunuch itu apa? Orang yang dikebiri untuk kepentingan raja supaya dia tidak fokus ke kawin. Seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Dia seorang politikus. Dia kepala perbendaharaan, dia yang pegang treasury negara. Ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Lalu berangkatlah Filipus, katakan lalu berangkatlah Filipus. Gini ya, Tuhan itu kalau suruh kita pergi, pasti Tuhan sudah suruh seseorang datang dari sebelah sono. Jadi itu enggak, saya itu percaya, amanat agung berkata, pergilah, go, therefore and make disciples, pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Markus 16 berkata, pergilah,
beritakan Injil kepada segala makhluk. Kalau Tuhan bilang dari sisi sini pergi, sana sudah ada yang jemput. Nah tapi tunggu-tungguan, siapa yang taat? Lah kalau sana yang jemput dulu ya, sana yang penginjilnya. Sana belum kenal Tuhan, ya kita yang kenal Tuhan yang harus melaku. Kita harus jemput bola, tidak boleh nunggu bola. Satu-satunya kerajaan, satu-satunya sport, olahraga yang tidak ada penjaga gawangnya adalah kerajaan sorga. Kita kan barusan nonton World Cup. Siapa yang jagoannya menang? Spanyol. Siapa yang jagoannya kalah? Argentina. Saya juga, saya jagokan Argentina. Tapi kita jagokan kerajaan sorga. Tidak ada penjaga gawangnya, nggak ada satupun senjata rohani untuk bertahan. Coba Anda baca. Baca di Efesus itu, perlengkapan senjata Allah. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Nggak ada satupun defensive armory. Nggak ada satupun. Semuanya yang menyerang. Jadi kalau di dalam kerajaan sorga itu ada penjaga gawangnya uniformnya beda atau seragam. Dia juga ikut dengan 10 temannya yang lain, ikut serang gawang musuh. Kita ada dalam sebuah sport atau olahraga yang tidak kelihatan, yang semuanya striker. Semuanya striker, betul ya? Striker, kan saya ini nggak ngikuti sepak bola, betul ya? Jadi kita semuanya nggak ada yang jaga gawang. Kita semua dipanggil untuk berangkat. Kalau Tuhan suruh kita pergi, jemput bola. Tuhan yang urus sebelah sono, setiap golnya. Tuhan sudah siapkan seseorang untuk datang. Untungnya Filipus taat. Waktu dia melangkahkan kaki, ternyata ada sida-sida di sebelah sana yang menunggu. Tadi dia nggak tahu. Tuhan, jangan suruh Tuhan beritahu segala sesuatu sebelum kau melangkah dulu. Sambil melangkah, kita akan semakin tahu. Kalau nggak melangkah, ya mana tahu. Sambil menyelam, minum air. Sambil kita berjalan ke arah sana, kemana? Ke arah amanat agung yang bisa kita laksanakan di hidup kita. Waktu kita berangkat, baru ketemu. Paulus kurang peka apa? Kalau Paulus pun lihat samar-samar lebih peka dari Filipus. Itu pun dia lihat ada seorang laki-laki dada-dada di provinsi Makedonia, provinsi Yunani. Waktu dia pergi ke kota pertama yang namanya waktu pergi ketemu kota Filipi. Di kota Filipi tidak ada di Alkitab ini, tapi dalam sejarah. Kota Filipi itu dulu, di luar kotanya itu, misalnya kalau Anda masuk ke Manado, ya, di sana gerbang kotanya masih ada tulisan Torang Semua Basudara. Nanti kota mana lagi ini kota beriman. Kota mana lagi kota apa, kota pahlawan. Filipi itu ada tulisan agama baru tidak di welcome di sini. Belum mulai, Paulus sudah langsung ditolak mentah-mentah di pintu gerbang. Ya, kalau Malaysia truly Asia, apalagi negara-negara berbeda-beda sambutannya. Ini dia langsung disambut di depan. New religion, unwelcome. Kristen belum masuk di Filipi. Nama Yesus belum didengungkan, belum diberitakan. Lalu Paulus bukannya ketemu sama laki-laki Makedonia, dada-dada, kemari tolong kami. Nggak ada satupun pria yang temui. Ketemunya sama Lydia, pengusaha kain ungu itu. Itu pun di suburb atau di pinggiran kota. Dan dia ketemu dan dia orang pertama yang menerima Tuhan. You see, kalau kita hanya mau berteori, kita tidak akan pernah melihat pekerjaan Tuhan. Waktu kita melangkah dengan samar-samar, kira-kira, atau kita melangkah nggak tahu sama sekali jalan total sunyi, tapi kalau kita beriman, Tuhan akan menjumpai kita. Miracle awaits you, a miracle awaits. Akan ada mujizat di sebelah sana melihat, Anda mau melihat. Kalau kita tidak menggerakkan iman kita, tidak akan terjadi apa-apa. Your loved ones, orang yang kau kasih itu di rumah mulai, atau di kantor, di tempat kerja Anda, teman Anda, ya dia akan stay the same sampai dia mati. Dia akan tetap sama sampai dia meninggal dunia.
Lautan manusia ingatlah selalu dimulai dengan one by one. Kesalahan kita adalah lautan manusia kita maunya langsung besar. Tapi juga ada peran kita secara individu. Jangan lupa Filipus ini barusan memenangkan orang-orang se-Samaria loh. Ini orang memenangkan satu kota. Tapi kenapa Tuhan bawa dia ke satu persatu di jalan sunyi itu, ketemu sama Sida-Sida dari Ethiopia? Karena tidak bisa tergantikan. Ada saatnya kita KKR bersama, kita ke Kupang misalnya, atau Super Conference kemarin, atau whatever. Ada yang benar-benar Tuhan pakai kita secara korporat. Tapi tidak bisa melenyapkan tanggung jawab kita secara pribadi. Bahwa kita semua dipanggil kepada seseorang dalam hidup ini yang belum di dalam Tuhan. Kita harus ingat itu. Ayat 28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Ngomong soal si Sida-Sida itu. Dia kan dari Yerusalem ya, mungkin dia beli di toko buku mana, kitab Yesaya dia dapat. Ini kopiannya ya, salinannya. Ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Ayat 29, lalu kata Roh kepada Filipus, be sensitif, belajar sensitif kepada the prompting atau kepada dorongan-dorongan Roh Kudus di dalam hatimu. Orang Kristen harus hidup manusia rohnya. Dan manusia roh hidup atau enggak itu akan kerasa. Siapa di sini yang ibu-ibu yang pernah hamil? Puji Tuhan. Orang kalau hamil itu saya nggak tahu ya. Kalau kami laki-laki hanya tahu kalau kami makan sesuatu yang salah lalu perut kami mulai guruk. Ada sesuatu di dalam perut kami, ya kan? Tapi itu bukan kehidupan, itu sakit perut. Ibu-ibu bisa membedakan kan? Kadang-kadang ditendang. Ada yang gerak. Bahkan bukan fisik pun Anda bisa rasakan secara batinnya ada sesuatu yang ada sesuatu di dalam. Celakanya adalah kalau Anda tidak merasa apa-apa, jangan-jangan janin di dalam itu mati. Bagaimana kita tahu manusia roh kita itu masih hidup? Kalau kita masih merasakan dorongan-dorongan iman. Kalau enggak, jangan-jangan manusia rohmu sudah mati atau pingsan. Lalu kata Roh kepada Filipus, kalau bahasa Inggrisnya prompting of the Holy Ghost. Seperti ada satu dorongan dari Roh Kudus. Ini bukan soal betul atau salah, karena ini bukan soal doktrin. Yang doktrin sesuatu yang baku seperti apa kata Alkitab jangan kau ubah-ubah. Tetapi ini dorongan pada sesama. Aku kok tergerak ya, ikuti prompting itu. Salah pun gak akan fatal. Karena salah kita gak mungkin salah kaprah. Karena salah kita bukan salah percaya, bukan. Tapi kita rasa, I feel led bahasa Inggrisnya. Aku rasa dipimpin Tuhan untuk melakukan ini atau untuk telepon orang itu. Aku rasa tergerak. Tiba-tiba ingat orang itu. Saya juga pernah ngalami itu. Dan saya nggak nurut. Sudah pernah mungkin saya ceritakan, sebagian Anda pernah dengar. Tapi saya juga jarang ceritakan ini. Tahun 96 bulan Juni. Saya itu pulang ke Indonesia. Karena biasanya kalau summer, itu saya holiday, saya pulang. 96 saya sudah lulus. Saya pulang dulu, saya kembali lagi ke Kanada. Saya masih tinggal sekian lama waktu itu di sana. Nah, saya itu digerakkan Roh Kudus loh. Untuk kontak seorang Indonesia yang baru saya kenal. Tak lama lalu kita baru kenal itu di acara, kalau nggak salah acara konsulat Indonesia di sana. Ya kita orang Indo kumpul 17 Agustus atau apa. Nah, dua orang ini kelihatan orang nakal sekali. Kakak beradik. Mereka ini kayak model-model orang yang party boys lah. Orang-orang yang nge-club. Diajak ke gereja pernah sekali mau. Tapi habis itu adiknya ditarik sama sang kakak. Ayo keluarlah. Nggak sampai selesai persekutuan doa. Saya seperti itu ya sudahlah itu pilihanmu. Individualistis saya masih tinggi. Waktu itu tiba-tiba saya digerakkan Roh Kudus, kamu harus ajak dia ke gereja. Tapi saya sudah pernah ajak Tuhan, tawar-menawar. Sama Tuhan jangan bantah-bantah. Untungnya Filipus yang ini lebih bagus dari Filipus yang itu yang lebih bagus dari Filipus ini. Filipus itu enggak negosiasi sama Tuhan, enggak bantah. Kalau dia bantah waktu dia tiba di tempat,
Mungkin sida-sida itu sudah nggak ada, sudah pergi kembali dalam perjalanannya ke Afrika. Saya bantah. Sudah pernah loh Tuhan, saya sudah usahakan, anak itu sudah menangis bahkan. Tapi kokonya ajak dia, kok dia mau ya sudah salahnya dia, nggak mau ke gereja ya sudah siapa butuh. Aduh, karena itu tahun 96 saya baru 4 tahun bertobat. Saya masih kanak-kanak. Dan akhirnya masih inilah ya, masih gengsinya masih tinggi lah, egonya masih tinggi sebagai anak muda. Meskipun saya sudah sekolah seminari, sudah lulus sekolah teologi, tapi saya masih belum dihancurkan total lah ya. Masih ada selfishnya, masih ada akunya. Apalagi sama sesama anak muda rasanya lu gak mau ya sudah gitu. Sama orang tua saya mungkin lebih sabar, tapi sama sesama young man rasanya lu gak mau ya udah urusan lu. Itu masih keluar. Tuhan bilang, telepon dia, ajak dia. Saya udah mau pulang ke Indonesia untuk liburan. Saya sudah nggak sabar mau ketemu orang tua, mau makan soto. Nggak saya telepon, saya bilang, oke Tuhan. Saya telepon nanti saya pulang September. I'll call him, tak ajak ke gereja lagi. 6 Juni 1996 dari tingkat 6, atau 16 sorry. Masuk ke dalam koran, 2 orang Indonesia, anak muda, lompat, terjun ke bawah. Kokonya patah-patah tulang, adiknya meninggal di tempat. Prompting I rejected. Loh kalau salah ya wis loh. Ya paling saya kerasa-kerasaan, tapi Tuhan pasti akan indahkan. Sekalipun kalau saya salah mendengar, tapi kan saya nggak salah terbeban. Kenapa saya nggak mencoba? Tapi ternyata kali ini saya nggak salah mendengar. Tapi saya tidak mau mendengarkan Tuhan. Adiknya mati itu, yang saya ajak ke gereja. Saya lupa tingkat 16 atau tingkat 6 ya. Kayak saya itu kayak setan kayak ngece saya gitu. Ya bukan dikonek-konekkan ya, dihubung-hubungkan ya enggak. Tapi kok seperti menghina saya langsung di muka saya. 1996 Juni tanggal 6 jam 6 pagian kurang lebih 2 orang high on drugs lagi narkoba. Tuhan bilang kamu bawa dia. September saya datang udah gak punya kesempatan untuk bawa dia. Kenapa saya hari ini mau jadi gembala jiwa orang dengan sungguh-sungguh? Karena saya adalah penginjil yang memalukan. Kegagalan saya sampaikan ke Anda, meskipun orang itu bukan siapa-siapa saya. Paling tidak saya sadari bahwa saya tidak melakukan sesuatu. Mungkin tidak semua berakhir tragis, tapi prinsip ini tetap sama. Bahwa nyawa orang secara kekal, keselamatan jiwa itu selalu gawat darurat. Baik orang itu lompat atau tidak lompat, baik orang itu hidup sampai tua atau tidak, baik orang itu terima atau tolak, tetap ya tugas kita adalah bagian kita. Lalu berangkatlah Filipus tadi, saya tidak berangkat. Saya cuma disuruh telepon aja, saya suruh ajak ke gereja. Ayat 29 tadi, lalu kata roh kepada Filipus, lalu kata roh kepada Filipus, lalu kata roh kepada Filipus, prompting of the Holy Spirit. Desakan Roh Kudus. Tapi untungnya saya tidak pernah ketinggalan soal keluarga saya satu-satu dalam Kristus hari ini. Untungnya saya tidak ketinggalan. Gak apa-apa, jangan takut ditolak kalau kita memberitakan Injil. Asal yang penting adalah jangan sampai kita menyesal. Ayat 30, Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Pas Filipus dekati keretanya, dia sedang baca Alkitab. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Filipus mencoba membuka pembicaraan dengan sebuah pertanyaan smart menurut saya. Disinilah kita perlu cerdik seperti ular. Bukan memanipulasi orang, bukan menipu, tetapi mencoba untuk mengajak bicara seseorang, dan dalam konteks Filipus, seseorang yang dia tidak kenal. Kalau konteks kita, lebih mudah pertanyaannya, wong kita kenal orang itu.
Filipus mulai dengan pertanyaan. Waktu dia dengarkan orang itu baca Yesaya, Filipus tanya, "Do you understand what you're reading?" Bapak mengertikah yang Bapak baca? Itu kan seperti orang menawarkan doa, bisa nggak saya doakan Anda? Pertanyaan sopan, tidak mengganggu. Mungkin menurut saya, imajinasi saya, dia meskipun ada di keretanya, mungkin dia duduk-duduk di luar sambil baca, pas di situ ada orang-orang lalu lalang, lalu dia berkata, "Excuse me," bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, kita harus sopan kan? Tidak boleh langsung menginterupsi pembicaraan orang, nggak boleh kita itu masuk dalam space privacy atau pribadi seseorang tanpa kita permisi dulu. Mungkin kita bisa dengan sopan berkata, "Permisi ya Pak, sorry ya, sorry mengganggu waktunya. Bapak mengerti yang Bapak baca atau apa saya bisa bantu? How can I pray for you? Boleh nggak saya doakan Anda?" Pertanyaan itu saya rasa fair-fairan, ditolak ya sudah. Tidak perlu mulai dengan perdebatan, penghakiman, nggak usah. Perdebatan nggak memenangkan siapa-siapa. Anda bisa memulai dengan kindness, dengan kebaikan. Kebaikan hati. Dengan sopan santun. "Excuse me, can I pray for you?" "Permisi ya Pak, bolehkah saya doakan?" Pasti ada orang yang mau didoakan. Selalu bisa mulai dengan sebuah pertanyaan loh. Bisa. Pertanyaan itu bisa sesuatu yang simpel seperti, "Sorry ya, permisi ya Ci, Taci udah kenal Tuhan Yesus." Tapi Pastor Fili tanya gitu tuh bisa ditolak karena banyak orang benci Tuhan. I know, saya pernah ditolak. Saya ceritakan dulu saya itu tinggal sekolah di Kanada dari SMA. Kalau Anda yang tahu Vancouver, kota ini, ya, itu ada satu jalan yang sekarang makin panjang dihuni, ditinggali oleh zombie-zombie di jalanan, orang-orang yang ngedrug. Jalan itu namanya Hastings Street. Saya pertama kali nginjil itu di situ karena dibawa sama gereja sama-sama, ya, ibu-ibu masak spaghetti, di situ tuh orang-orang yang ngedrug, narkoba, mabuk, segala sesuatu di situ, kriminal, tiap hari pokoknya nguing-nguing itu sudah bukan malam, itu pagi siang malam. Dan kita di sana juga nggak ngawur, nggak berani pergi sendiri, apalagi perempuan. Kita perginya sebagai rombongan gereja, ibu-ibu masak, tapi mereka semua harus mengikuti ibadah singkat dulu. Bukan saya yang melayani waktu itu, kakak rohani siapa, saya masih junior. Tapi kami itu harus melayani mereka satu persatu. Lebih aman lah, di situ ada security yang jaga segalanya. Mereka datang ke sebuah gereja namanya the Union Gospel Mission atau Injil Bersama, misi Injil Bersama. Itu gereja bisa dipakai oleh gereja manapun juga, ya. Di dalam ada chaplainnya, ada yang maintain buildingnya gereja itu, yang terus membuatnya running dengan acara. Gereja-gereja bisa bergiliran, kadang-kadang gereja-gereja orang-orang Kanada, kadang-kadang gereja-gereja orang-orang Chinese, gereja orang Indonesia, bisa giliran sana untuk berbuat baik. Nah, kami ini yang layani. Saya pernah tanya, "Do you know Jesus loves you too?" Dan ternyata bukan hanya badannya yang gede dan kekar, tinggi-tinggi, tapi ludahnya juga telur ceplok luar biasa, blok. Itu saya di muka saya itu, waduh sudahlah. Itu adalah wisuda saya pertama dalam penginjilan. Yaitu ludah satu orang Kanada yang sedang tidak sadar karena high on drugs. "Do you love Jesus?" Muka saya langsung basah lengket. Hanya satu kali aja dia speed, luar biasa dahsyat. Saya rasa itu super powernya dia. Kapokkah saya? Enggak lah. Buktinya masih hidup, gitu aja kok membuat kita jadi trauma, ngapain? Kalau kita beritakan Injil ya harus siap-siap untuk ditolak orang. Harus siap juga untuk ditertawakan. Nggak usah sampai diludahi, saya doa supaya jangan terjadi dalam hidup Anda. Ya, bahkan kalau perlu dianiaya ya kita harus siap, tapi begini ya, kalau kita lakukannya dengan baik dan ya, seharusnya orang juga susah menolak ya. Tapi saya pun melakukannya dengan baik. Do you love Jesus? Do you know Jesus loves you too? Itu tidak membuat saya gimana. Saya mendingan dihina untuk tujuan yang jelas daripada dihina secara percuma. Gak apa-apa gitu loh.
Kita hidup di dunia itu pasti akan dihina anyway. Pasti ada orang yang membenci kita. Nanti kalau kita nggak berhasil, ada orang yang kapok-kapokin kita. Atau ada orang-orang yang ejek-ejek kondisi kita. Ada orang yang merendahkan. Nanti kalau kita berhasil lebih dari orang lain, ada orang yang iri yang ngomongnya nggak keruan. Ada pula fitnah dan sebagainya. Toh kita hidup itu pasti akan ditolak, pasti akan dihina, pasti akan direndahkan, pasti akan diejek. Kenapa kita tidak mau lakukan itu? For something eternal. Lakukan itu sesuatu yang bernilai kekal. Toh kita akan diejek, toh kita akan dihina. Ke bawah salah, ke atas salah. Saya mendingan dihina karena Injil. Saya ngomong tak baik-baik loh, mulai dengan pertanyaan. Sir, saya panggil sir lagi. Padahal dia seorang pengemis di jalanan sekarang. Hidup dari check after check tiap bulan dari pemerintah. Welfare. Tapi saya panggil dia sir dengan panggilan seperti orang Inggris, Britain. Seorang bangsawan, sir, do you know Jesus loves you too? Saya tidak, saya tetap tanya sama yang lainnya. Setelah saya lap-lap muka saya. Do you know Jesus loves you? Tapi sambil begini. Ternyata saya hanya diludahi sekali. Itu kemuliaanku. Anda bisa mulai dengan sebuah pertanyaan seperti Filipus. Cik tahu nggak Tuhan mengasihimu? Jangan kaget, kadang-kadang ditolak, omong kosong. Atau, oh iya tapi sungkan seperti gaya orang Jepang. Iya ndak tetap mengangguk, ndak. Karena saking sopannya, tapi dalamnya nggak tentu. Atau mungkin justru jangan kaget, reaksi berikutnya bisa mengejutkan. Yang Anda tidak duga, Anda kira hanya sebuah pertanyaan, ternyata jatuh ke hati. Kasih tahu Tuhan Yesus mengasihimu, nangis, aku tidak tahan dengan hidup ini. Nah, ternyata kata-kata Anda masuk. Mulai dengan sebuah pertanyaan seperti, sorry ya, engkau tahu enggak? Engkau kemana kalau engkau mati? Sorry ya, bukan ya, ini bukan terjadi. Tapi engkau tahu enggak kalau engkau hari ini dipanggil Tuhan? Engkau ke sorga atau ke neraka? Ya ke sorga lah, aku orang baik kok. Nah, gini kok, orang baik itu relatif. Menurut siapa? Bukan berdebat, tapi menyadarkan. Pertanyaan itu membuka sesuatu di hati orang. Atau, emangnya lu tahu lu kemana? Ada orang sinis, ya sudah. Tapi segala macam reaksi patut dicoba. Kalau kita tanyanya baik-baik, minimal ada satu pertanyaan yang tidak boleh Anda gagal. Ya, D, bagaimana saya bisa doakan kamu? Boleh nggak saya doakan kamu? Adakah sesuatu kebutuhan? Iya, papa mama berantem terus. Oke, kita doa ya untuk papa mama. Tidak mungkin gagal. Cuman kita takut bertanya itu karena ada satu miskonsepsi. Kalau tanya nanti orang lain rasa terganggu. Enggak kok. Enggak. Kalau Anda tanya dengan sopan, dia tanya dengan sopan. Jawabannya luar biasa. Ayat 31 jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau enggak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Wow. Tak kenal maka tak sayang. Tak tanya maka tak dapat. Mintalah maka diberikan. Carilah kau temukan, ketoklah pintu dibukakan. Dalam bahasa Inggrisnya bukan mintalah, ask, tanyalah. Siapa tahu diberikan. Malah disuruh naik dan duduk di sampingnya di atas kereta. Dia berkata, bagaimana mungkin aku bisa mengerti kalau enggak ada yang membimbing aku. Ini terngiang-ngiang, kalau tidak ada yang membimbing saya. Kalau tidak ada yang membimbing saya, berarti kita semuanya adalah pembimbing orang lain. Kalau kita sudah pernah ke gereja lebih dari sekali, dan kalau kita sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa Putra Roh Kudus, kita itu otomatis pembimbing orang lain. Jadi kita nggak ke gereja itu gini loh, aku ikut MSJ, ikut CG itu karena harus, bukan. Tapi aku terus harus menimba, harus memperdalami. Karena detik aku dibaptis, aku sudah jadi pembimbing orang lain. Aku menjadi penunjuk kebenaran bagi sesama saya, bagi orang lain. We are all evangelists, kita semuanya itu penginjil di dalam konteks ini. Seperti Sida berkata, gimana gua bisa ngerti kalau enggak ada yang bimbing aku? Nah, kitalah jawabannya. Kitalah pembimbing itu, kitalah penginjil itu.
Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut ayat 32. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Kita baca gini langsung ngerti, kita bolak-balik ke gereja. Kita langsung tahu ini bicara soal Yesus. Tapi si Sida-Sida nggak tahu. Karena dia nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem saat itu. Itu kejadiannya sesudah kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Kematian, kebangkitan, kenaikan. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus. Tanya dan ditanya nih. Pasti pertanyaan Anda disambut nanti dengan cepat lambat dengan pertanyaan orang itu. Yaitu pertanyaan hidupnya, pertanyaan hatinya. Jadi Anda juga harus siap untuk menjawab. Tapi jangan ada rasa minder atau nggak percaya diri. Aku belum menguasai seluruh Alkitab. Sama, saya juga belum menguasai seluruh Alkitab. Jangan Anda tertipu dengan orang-orang yang, dia sekolah teologi otomatis dia ngerti Alkitab. Kalau orang itu tidak punya kesadaran baca Alkitab, dia hanya baca buku-buku tentang Alkitab. Jadi asal Anda punya hubungan pribadi dengan Tuhan cukup. Asal Anda membaca firman untuk sebagai makanan rohani cukup. Anda pasti akan tahu bagaimana menjawabnya. Aku bertanya kepadamu ayat 34, tentang siapa ya Nabi ini berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Pertanyaan yang fair sekali. Si Sida-Sida tanya, ini di Yesaya ini dia ngomong dirinya sendiri, si Yesaya, atau dia ngomong tentang orang lain? Jadi dari sini kita dapat satu hal di ayat 34. Waktu orang bertanya, ini tentang dirinya atau tentang Yesus? Selalu jawab tentang Yesus. Tugas kita itu simple kok Bapak Ibu. Bukan fasih lidah, tapi arahkan mata. Arahkan pandangan orang ke Yesus. Use every opportunity, pakai setiap kesempatan waktu kita berdialog dengan orang itu, baik orang yang kita kenal atau tidak, kita pakai setiap kesempatan yang ada to point his heart to Jesus. Untuk arahkan mata dan hatinya, atau mata hatinya ke Yesus. Jangan ke Yesaya. Melalui Yesaya ke Yesus, melalui kesaksianmu ke Yesus, melalui jawabanmu ke Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Karena tahu nggak ujungnya, yang menyelamatkan dia bukan Yesaya. Yang menyelamatkan dia bukan Fanny, bukan Andre. Yang menyelamatkan dia bukan orang Kristen. Nanti yang terakhir yang menyelamatkan dia adalah the name of Jesus, nama Yesus. Jesus saves. Yesus saja yang menyelamatkan. Maka mulailah Filipus berbicara, ayat 35, dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Coba katakan bertolak dari nas. Ini dia, ini kuncinya. Mulailah Filipus bicara kan, tapi dia selalu bertolak dari nas itu. Selalu bertolak dari nas itu. Use the Bible. Pakai Alkitab. Anda tidak perlu beritahu rumitnya Markus pasal berapa, ayat berapa. Orang tidak tentu hafal juga, tidak tentu Anda juga hafal. Anda berkata, Alkitab berkata. Asal jangan kau buat-buat, Alkitab sungguhan ngomong begitu. Makanya penting sekali untuk kita sebagai orang Kristen juga punya senjata. Kita bisa memorize. Saya paling kesel gitu ya, kalau lagi lapar gitu ya, datang habis itu waiternya itu, Mbak ada, misalnya ada ini. Enggak nguasai materi, tapi saya ngerti lah, mungkin masih baru. Pernah sekali saya tanya, oke, siapa yang ngerti ya? Ini menunya, ini apa ini, bedanya apa? Apalagi kalau nama-namanya yang keren-keren, dibuat keren, tapi tidak jelas ini apa, gitu kan, ada gitu kan. Ya kan? Contohnya, ini es bumi mendunia. Apa nih, bumi mendunia, ini dunianya dari mana, buminya apa? Ya ini apa isinya, kelapa kayak nangka, apa gitu ya. Saya enggak tahu. Loh, kalau saya, you enggak tahu. Bahasa Honghunya, leman ngoman pingkoa. You ask me, I ask who. Saya tanya siapa? Tanya orang, tanya lagi saya, bukan manajernya siapanya. Ini Pak, saya juga nggak tahu apa ya, sudah apa adanya situ. Loh, gambarnya kayak apa? Waduh, orang Kristen yang nggak punya clue, Bukan kita harus menguasai Alkitab, tapi kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bertolak dari nas itu selalu pakai Alkitab. Tahu nggak kenapa Billy Graham itu simple khotbahnya, dampaknya bagi petobat, pendosa-pendosa luar biasa. Karena dia selalu berkata, coba perhatikan. The Bible says. The Bible says. Alkitab berkata. Dan penginjil-penginjil lain, saya nggak bisa sebut satu persatu, ada banyak. Ya, orang-orang seperti itu. The Bible says. Bertolak itu selalu dari nas. Alkitab berkata. Pakai ayat firman. Ayat-ayat firman yang bisa dipakai contohnya ya Yohanes 3 ayat 16. Saya cuma kutip-kutip aja ya. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh selamat. Misalnya Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku.
Oh Pastor Philip, karena sudah sekolah Alkitab, teman-teman saya sekolah Alkitab nggak tentu hafal ayat-ayat yang paling dasar loh. Saya hafal bukan karena saya sekolah teologi ya, karena saya terus pakai ini dalam penginjilan waktu saya memperlengkapi diri saya sendiri, saya ngerti menunya. Misalnya lagi, kalau mau bicara tentang dosa, Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah jatuh dari kemuliaan Allah, jadi nggak ada perbedaan, kita semua itu orang berdosa Pak. Roma 6 ayat 23 berkata, karena upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup kekal cuma dalam Yesus. Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, karena jikalau hatimu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan mulutmu mengaku bahwa dia telah dibangkitkan, Allah telah membangkitkan dia dari maut, maka dari kubur maksudnya. Allah telah membangkitkan dia dari kubur, maka dia akan, jadi nggak terlalu hafal, grogi lihat Anda. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut ia mengaku dan diselamatkan. Bapak kalau mau percaya hari ini, bisa, simple kok, ayo ikuti saya doa. Karena Alkitab berkata dengan hati kau percaya, dengan mulut kau mengaku. Injil itu gampang sekali, Yesus mati untukmu, dia bangkit pada hari ketiga. Maukah kau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Gampangnya. Mungkin di situ Anda mulai kesaksian, karena di sini ingatlah, bahwa bertolak dari nas itu, dia memberitakan Injil Yesus, bukan Injilnya dia sendiri, bukan Injil Filipus. Ingatlah pada akhirnya it's Jesus that saves, Yesuslah yang menyelamatkan. Jadi jangan sampai Anda dan saya dalam kesaksian tersesat, ceritakan hal-hal lain. Jangan kita itu membelot dari cerita dan kesaksian kita, lalu fokusnya, lalu salah fokus, gagal fokus, lalu kita akhirnya menyeleweng dari tujuan utama. Pernahkah Anda lihat orang mau kesaksian tapi ujungnya dia ceritakan semua kuasa gelapnya? Aku dulu ini dukun gini, lalu dia cerita orang tambah asik semuanya, jadi lupa Yesusnya sudah. Konteksnya Yesus, lupa Yesus. Ceritanya sekarang ke perdukunannya dan sebagainya, ke okultismenya sampai titik di mana orang-orang mulai enjoy horror movie ini. Nggak selamat orang-orang akhirnya. Karena Yesusnya diminggirkan. Ada orang cerita, wah saya dulu, begini. Dia bilang saya dulu ini orangnya rusak, begini, ya saya nggak pernah setia, ya pacar saya banyak. Cukup, secukupnya. Lalu dia cerita pacarnya siapa. Orang jadi imajinasi, bukan lagi ke arah Kristus yang holy, dibawa ke ceritanya. Terus ujung-ujungnya terakhir, di CG kan kadang-kadang bisa begitu ya. Putar dulu sampai Afrika. Perlu di-cut itu dengan tepuk tangan. Udah ambil mikrofonnya. Karena Yesus kalau tidak ditinggikan, salibnya ditegakkan, orang hilang. Tapi kalau dia ditinggikan, ditegakkan, salibnya ditinggikan, maka ia menarik semua orang datang. Jangan lupa, bertolak dari nas dan Injil Yesus. Saksianmu hanyalah kendaraan. Karena oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Membuat orang punya prasangka, praduga, stigma, mitosnya semua dipatahkan karena kesaksian Anda. Oh gitu ya. Dan Jesus, dan present Jesus. Itu secara praktis. Lalu coba lihat ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ketara di ayat 36 bahwa dalam penyampaiannya Filipus menekankan pentingnya baptisan dan pentingnya meresponi Tuhan. Makanya sida-sida ini yang inisiatif tanya. Dia bukan ditantang loh ya oleh Filipus, tapi dia disadarkan. Lalu dia sendiri yang menawarkan. Lihat, ngomong sama hamba Tuhan itu, ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis? Tadi aja nggak tahu Yesaya ini ngomong tentang dirinya atau ngomong tentang orang lain. Dia belum kenal siapa Yesus kok. Karena dia bacanya perjanjian lama. Karena di tangannya belum ada perjanjian baru. Waktu Filipus lagi penginjilan ini, perjanjian baru belum diformasi. Belum dikumpulkan kompilasi. Masih ditulis, Paulus masih hidup. Nggak tahu nih Yesus atau bukan. Tapi ketara Filipus pemberitaan Injilnya itu jauh. Bukan hanya sampai kenal Yesus, tapi sampai jadi murid Yesus. Sampai dia sendiri pun gak tahan berkata, aku mau dibaptis sekarang, boleh gak? Ada air nih.
Makanya itu targetkan respon iman. Kenapa kita pelin-pelan? Kalau sesuatu yang sifatnya begitu rupa, ini non-profitable, sesuatu yang sifatnya nggak bisa dibeli dengan emas, perak, permata. Nyawa. Kita itu kok tanggung gitu loh. Sedangkan kalau untuk sesuatu yang sifatnya fana aja, kita itu nggak akan pernah lepaskan orang itu sampai kita deal, shake hand, salaman, sampai tanda tangan, sampai notarisan. Kadang-kadang itu ada orang-orang tertentu yang salesnya itu luar biasa. Telepon lagi, udah telepon terus. Orangnya sama telepon lagi, ditolak, telepon lagi. Pokoknya dia nggak berhenti sampai Anda berkata ya. Nggak berhenti sampai Anda sungguhan kontrak atau sampai Anda tanda tangan, ceritanya gitu. Kenapa kita itu tanggung kalau menangkan jiwa? Kita berhenti sampai hanya menabur saja, bye-bye, sudah. Tuhan itu 2 kali jalan, aku utus kamu itu kalau bisa penaburan, penuai sudah berbalap-balapan ada ayatnya. Sekalian. Dan dia sampai dibaptis loh. First to Christ, pertama ke Kristus, langsung ke gereja. Karena baptisan itu berarti membuat dia jadi bagian dari gereja. Jangan heran di Afrika banyak orang Kristen. Ini cikal bakalnya. Nah banyak gereja juga. Ini. Dia langsung diajari, dia kembali ke Ethiopia. Dia menjadi buah sulung pertama di sana. Dan di situ banyak gereja pada akhirnya. Dibawa ke Kristus, tapi dibawa langsung ke rumah Tuhan. Saud Filipus. Tuhan percaya, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia mengakui Kristus. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Gak berhenti sampai penginjilan, tapi dilanjutkan sampai pemuritan. Ayat 39, dengan ini saya selesai. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan, ini terjadinya supranatural, tiba-tiba melarikan Filipus. Tiba-tiba gitu aja. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi, garis bawahi. Tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ingatlah, setiap kesempatan yang Tuhan beri, baik orang itu kau kenal atau tidak, bisa jadi menjadi kesempatan terakhir bagi sang penginjil. Atau bisa menjadi, atau mungkin sebaliknya, kesempatan terakhir bagi sang pendosa. Hari itu tahun 96, kesempatan terakhir bukan buat sang pendosa itu. Meskipun saya menyesali luar biasa, saya masih hari ini terus memberitakan Injil pada semua orang. Belum kesempatan terakhir untuk sang penginjil. Tapi untuk sang pendengar, untuk orang muda tersebut, terakhir. Tapi bisa jadi kebalik loh. Bisa jadi, saya hari ini memberitakan Injil pada seseorang, itu adalah kesempatan terakhir saya, jikalau tiba-tiba Tuhan memanggil saya hari ini. Tahukah bahwa setiap kesempatan itu bisa jadi yang terakhir for you and me, untuk Anda dan saya. Jangan kau sia-siakan. Ayo ditulis memenangkan jiwa baru nomor 1. Mulai dengan pertanyaan. Saya kasih jalan praktis untuk nanti Anda jangkau sendiri, mulai dengan kebaktian 1 tadi, yaitu family. Mulai dengan pertanyaan. Ya. 2. Pakai ayat firman. Alkitab berkata. Saya lakukan itu bukan hanya kepada keluarga, tapi juga kepada banyak orang. Ada porsinya untuk KKR, kita korporat sama-sama. Tapi sampai hari ini, kami hamba-hamba Tuhan ini tetap menjadi penjala manusia one on one. Sampai hari ini saya masih lakukan. Filipus tidak punya alasan. Oh, aku baru memenangkan kota. So what? Itu anugerah kasih karunia. Ini tanggung jawab pribadimu. 3. Arahkan pada Yesus. Jangan lupa tadi keliling dunia dulu kesaksiannya, pemberitaannya, ngomongnya jadi bahasa Jawanya ngalor dan ngidul. Jangan melenceng. Stay on course, tetap di jalur. Jalur itu Yesus, kesaksianmu hanyalah bonus. Stay there. 4. Targetkan respon iman. Jangan anti dengan kata target. Kalau target itu nyawa, sepatutnya. Sepatutnya bukan kalau Anda punya anak 4, hilang 1. Tidakkah Anda targetkan untuk menemukan dia, cari ke semua kantor polisi. Kerahkan semua, foto-foto semuanya ditempel di seluruh kota. Missing, hilang, temukan. Anak
Kucing aja begitu. Saya dulu waktu masih kuliah, masih kuliah di Kanada. Mana-mana tuh tempelan. Tapi paling menyedihkan tuh banyak anak-anak yang hilang juga. Ternyata tidak ada tempat yang aman. Tapi di sana anjing, kucing semua juga muncul. Orang kasih reward. Kalau itu nyawa Bapak Ibu, Anda harus kejar demi Tuhan. Itu kerinduan soalnya. Itu bukan target, itu kerinduan hati Bapa. Tapi targetkan respon iman. Jangan 2 kali kerja. Ajak mereka, ayo kamu dibaptis. Ayo di CG supaya jangan hilang lagi. Ayo ibadah di gereja supaya punya kebudayaan cari Tuhan tiap minggunya. Amin Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4 ini lakukan. Saya percaya Tuhan Yesus akan memakai Anda secara dahsyat luar biasa. Dimulai dari rumah, tempat kerja, tempat kuliah Anda, dan di tetangga Anda. Tuhan akan memakai jemaat ini menjadi jemaat yang sangat misionaris tanpa harus pergi ke Ethiopia. Tuhan Yesus memberkati. Love you. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami sungguh melihat bahwa akan ada kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan dalam setiap jemaat yang hadir hari ini Tuhan. Mulai dari kemenangan-kemenangan yang Tuhan izinkan, yang kami lihat untuk memenangkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Demikian akan bersambung dan berlanjut kepada kemenangan-kemenangan berikutnya dalam kehidupan kami. Berkati jemaat ini dalam tuntunan dan bimbingan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka perbuat, bela mereka Tuhan. Luputkan mereka dari hal-hal yang buruk, dari penipuan, dari hal-hal yang jahat. Bila ada hal-hal yang mungkin mereka hadapi, berikan mereka kemampuan untuk tetap berdiri. Kalau hari-hari ini situasi tidak semakin baik, kami percaya bahwa kami hidup bersama dengan Tuhan yang membela perkara kami. Kami tidak mau dikuasai situasi, justru kami yang menguasai situasinya. Tuntun jemaat ini Tuhan, menuju ke akhir tahun kami sudah masuk lebih dari separuh tahun ini Tuhan. Pakai kami untuk melihat kemenangan di akhir tahun ini. Kami tidak menyerah, kalau mungkin belum terlihat kami tetap tidak menyerah karena kami tahu kami adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang hadir, hubungan orang tua dan anak, Kau berikan hubungan yang baik. Kau pulihkan suami dan istri bila ada hubungan yang masih retak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Allah itu memulihkan sepulangan dari tempat ini. Akan ada pemulihan dan harmonis antara suami dan istri. Apabila ada jemaat yang sakit, yang ada di tempat ini maupun yang online di rumah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bukan tidak tahu apa yang Anda rasakan. Biar tangan kuat kuasa Tuhan menyentuh setiap organ tubuh yang sakit dan memberikan kesembuhan saat ini juga. Dan kami percaya Tuhan akan kumpulkan kami pada minggu mendatang. Kami akan melompat beribadah bersama-sama untuk menyaksikan kesaksian-kesaksian yang dahsyat atas hidup kami. Mari jemaat Tuhan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Dia akan menyertai setiap kehidupan jemaat. Signs and wonders itu akan menyertai kehidupan kami. Kami akan bawa nama Tuhan. Dan kami akan temui orang-orang dan membuka pintu keselamatan untuk mereka semua. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak sabar untuk melihat lautan manusia di tempat ini. Terimalah berkat ini mulai saat ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya dan berkati. Sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus